untuk dari kasus BW kemudian P yang dilaporkan 2 kasus yang ke Polres Jakarta Selatan. Untuk kasus pertama sudah kita memeriksa saksi korban, kemudian juga saksi-saksi yang ada dari driver, kemudian kameramen 2. Ya, untuk dari kasus BW kemudian P yang dilaporkan 2 kasus yang ke Polres Jakarta Selatan. Untuk kasus pertama sudah kita memeriksa saksi korban, kemudian juga saksi-saksi yang ada dari driver, kemudian kameramen 2. Lanjut, kemarin juga sudah kita memeriksa dari saudari kita P kemudian BW. Untuk kasus pertama. Kemudian untuk kasus kedua juga kita sudah memeriksa saksi korban, kemudian juga dari saudari P dan BW. Minggu depan kita jadwalkan untuk memeriksa driver kemudian kameramen yang ada yang terlibat dalam kegiatan atau kejadian kemarin. Kemudian kemarin juga kita memeriksa untuk saksi yang polisi. Ya, polisi 2 orang sudah diperiksa juga. Yang dari Polsek. Betul. Kebayoran Lama. Dari hasil yang didapat sejauh ini, dari hasil yang diminta keterangan tersebut sudah ada, Bu? Seperti apa? Ya, jadi untuk sementara udah dikumpulkan di penyidik. Ya, jadi itu pasti disimpulkan. Kemudian ini masih tahap penyelidikan. Jadi masukkah unsurnya? Oleh karena itu kita masih mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Bapak kedepannya kemungkinan BW akan jadi tersangka kalau terbukti salah? Ya, jadi yang jelas yang menjawab fakta. Kemudian jika memang fakta sudah masuk unsur atau mengarah, kita akan menaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, gitu. Sejauh ini belum ya? Untuk status BW dan P sekarang masih saksi. Ya. Saksi. Ada proses apa lagi, Bu? Atau tahapannya untuk? Ya, jadi untuk tahapan adalah mulai dari laporan polisi kita terima, kemudian kita segera melakukan proses ya penyelidikan, yaitu mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Itu harus jelas. Itu. Jadi kemudian baru kita bisa melakukan prosedur yang ada. Kita tahap-tahap pasti ada. Minggu depan akan memanggil saksi kameramen. Iya, betul. Jadi hari Senin kita memanggil atau menjadwalkan untuk driver kemudian kameramen 2 orang ya. Tinggal berapa orang saksi lagi yang harus diperiksa? Ya, nanti jelas penyidik yang bisa meminta keterangan. Jika memang kurang, kita meminta kembali keterangan saksi-saksi yang ada. Bu, artinya yang 3 orang kemarin itu sama yang sebelumnya? Sama. Karena memang kejadian sama. Oh, ini untuk laporan yang kedua berarti? Kedua. Yang pertama sudah, yang kedua lagi proses juga. Jadi semua masih proses, masih dalam tahap penyelidikan. Artinya 2 kasus ini jalan berbeda, Bu? Jalan berbeda dengan undang-undang yang disangkakan berbeda. Yang pertama adalah Undang-Undang 220 KUHP, ya, yang kemudian yang kedua adalah Undang-Undang ITE. Nah, Ya. Jeratan hukum kalau terbukti bersalah seperti apa? Ya, jadi undang-undang yang disangkakan dari Undang-Undang KUHP 220 jeratannya jelas 1 tahun 4 bulan. Kemudian dari Undang-Undang ITE itu 12 tahun. Ya. Kalau yang sahabat polisi masuk Di Undang-Undang 220 KUHP. Ya. Oke. Aku mau mastiin Leslar sudah selesai pure atau seperti apa, Bu? Tadi malam kan masih ramai juga di Bu. Iya, jadi semalam kita sudah mengundang dari tokoh agama. Ya, jadi duduk bareng kemarin juga. Semalam mungkin rekan-rekan sudah lihat dari MUI. Ya. Siapa aja, Bu, selain MUI? Ya, jadi semalam ada dari kedua belah pihak, kemudian dari pengacara, kemudian dari penyidik yang jelas, dan kita yang mengundang MUI. Kemarin kita mengundang MUI. Ya. Apa memang itu persyaratan pencabutan laporan menghadirkan banyak pihak di dalam peristiwa tadi malam pencabutan?
Ya, jadi kita di dalam menindaklanjutin RJ atau restoratif justice itu di situ ada instansi yang terkait dalam kasus ini. Ya, jadi salah satunya kemarin adalah dari tokoh agama. Nah, itu kemarin yang jelas ya perdamaian sudah duduk bareng, kemudian disaksikan oleh MUI itu. Perannya apa tuh Bu masing-masing yang Mm-mm. Ya, jadi perannya yang jelas dari MUI tokoh agama yang perdamaian sudah selesai, kemudian juga tokoh agama menyaksikan ya mempersetuju apakah betul mereka berdua betul-betul damai. Ya, itu. Jadi memperkuat. Berarti KPAI juga ada. KPA juga ada, Bu? Kan sudah kemarin kan waktu ke RR waktu waktu kemarin udah datang untuk. Bu, berarti udah selesai, jadi Bilar itu udah tidak ada wajib lapor lagi kan? Jadi setelah kita menetapkan SP3 itu dianggap selesai. Kasus ini ditutup. Oh, artinya Bila sudah tidak lagi terikat secara hukum ini. Iya, tidak. Bebas murni ya? Bebas. Artinya ini RJ kan berjalan dengan baik kan? Betul. Restoratif justice-nya. Iya, betul. Apakah memang seperti ini yang diharapkan semua pihak atau bagaimana? Ya, jadi itu kalau kita dari pihak kepolisian yang jelas setelah kita menerima laporan polisi kemudian kita menindaklanjuti, kita sudah melakukan sesuai dengan SOP gitu. Jadi semua kita lakukan sesuai dengan prosedur. Kita mungkin rekan-rekan sudah lihat dari mulai kita menerima laporan, kemudian kita cek TKP, mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi, kemudian menetapkan seseorang, kemudian menahan. Itu adalah prosedur yang harus kita lakukan dari pihak kepolisian. Kemudian setelahnya ada restoratif justice karena apa? Karena memang dari saudara L sudah mencabut dari laporan polisi, kemudian juga dari semuanya sudah melakukan perdamaian, duduk bareng, kemudian disaksikan oleh instansi yang terkait masalah ini. Itu. Bu, dari restorasi justice dan mahkamah yang tersirat dari proses ini seperti apa? Ya, restoratif justice adalah mengedepankan restoratif. Jadi jika tindak pidana sudah berujung atau mencapai perdamaian, itu harus kita lakukan. Bu, RJ ini berlaku untuk semua kasus atau apa, Bu? Ya, jadi di sini kita bisa melakukan tindak pidana. Ya, tindak pidana yang jelas jika berujung atau berakhir dengan perdamaian dengan proses yang jelas dari syarat-syaratnya dari material kemudian formal sudah terpenuhi, itu kita bisa RJ atau restoratif justice. Artinya RJ yang dikedepankan. Iya, didepankan. Meyakinkan yang lain. Jadi yang lain bisa dengan syarat-syarat yang tertentu, ya Bapak izin. Jadi dengan syarat-syarat yang jelas, yang ada dengan prosedur yang jelas, yang ada. Itu harus kita Ini kan lewati. untuk pembelajaran masyarakat juga, Bu, ya? Betul. Bu, kalau terkait dengan draft yang disepakati sendiri seperti apa itu kalau boleh tahu? Ya, jadi itu kesepakatan sudah dua belah pihak, kemudian diketahui dari keluarga kedua belah pihak, kemudian instansi-instansi yang terkait itu sudah ditandatangani bersama. Apabila ada pelanggaran kedua belah pihak melakukan tindakan KDRT, berarti langsung dipanggil atau langsung ditangkap orang tersebut? Ya, nanti kembali lagi itu wewenang dari penyidik. Itu jelas. Mau update Billy Saputra dulu, Bu? Ya, oke. Seperti apa nih Bu perkembangan laporan? Ya, untuk saudara B yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan mengenai kasus sangkaan 315 KUHP. Ya, jadi dalam kasus ini adalah penghinaan. Pembinaan dan jeratan hukumnya? Penghinaan ya? Ya, untuk jeratan hukumnya adalah 4 bulan. 4 bulan. Sudah ada Dua. pemeriksaan saksi-saksi Bu? Ya, jadi untuk pemeriksaan saksi-saksi sudah dari saudara korban. Ya, kemudian nanti kita jadwalkan untuk saksi-saksi yang berikutnya. Terlapor sudah dipanggil? Ini kita pasti dijadwalkan. Untuk yang terlapor pasti kita jadwalkan untuk diperiksa atau diminta keterangan. Minggu ini mungkin Bu? Jadwal ditentukan oleh penyidik. Ya, hari, tanggal, jam ditentukan oleh penyidik. Artinya saksi-saksi yang lain dulu ya, Bu? Pas. Baru terlapor. Iya.
Ini nggak dilihat lama tuh atau gimana waktunya? Ya ini masih dalam tahap penyelidikan. Jadi kita tetap kembali lagi ya. Jadi kita mencari barang bukti kemudian saksi-saksi. Memenuhi unsurkah ini? Gitu. Itu pasti yang dicari oleh penyidik. Itu. Jadi kalau dia memang sudah memenuhi unsur, memang tertuju atau semuanya sudah bisa dijadikan semuanya sudah bisa dinaikin menjadi penyidikan. Itu berapa lama sih waktunya Bu untuk sampai naik penyidikan sampai dipanggil itunya pelaku? Ya, jadi kita tergantung dari barang bukti kemudian saksi-saksi. Ya, jadi itu jelas. Namun demikian juga kita tetap melakukan semua kita kumpulkan ya. Prosedur sesuai dengan prosedur. Itu aja. Sebagian orang bilang kok responnya kok lambat banget gitu loh. Iya. Kok nggak kedengeran tiba-tiba apa gitu. Oh iya. Kan baru Iya. kemarin ya Bu ya, korban juga menyerahkan barang bukti ya? Barang bukti kemarin juga baru menyerahkan barang bukti. Berarti tidak ada batasan waktu, estimasi waktunya Ibu untuk jadi penyidikan jadi tersangka. Jadi kita kepengennya lebih cepat lebih baik. Gitu. Oke, Siap, terima kasih Ibu. Ya. Udah itu tradisi udah. Bu, Apa saya?